Selamat datang di channel Insight Movie, channel yang membahas berbagai alur cerita film menarik. Sebelumnya, Mimin peringatkan bahwa isi dari konten ini merupakan full spoiler. Kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Alita Battle Angel. Sebelum kita masuk ke dalam cerita filmnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar membantu channel ini berkembang dan bisa terus menghibur kalian. Tanpa berbasa-basi lagi, kita mulai alur cerita filmnya. Film ini berlatar belakang di masa depan sekitar tahun 2500-an, yang mana manusia dan robot cyborg hidup berdampingan, menceritakan kisah seorang gadis cyborg yang dahulunya adalah seorang tentara khusus, mati terbunuh dalam peperangan antara rakyat bumi dan Mars. 300 tahun setelah peperangan, potongan tubuh gadis cyborg itu ditemukan oleh seorang dokter yang bernama Ido. Ido yang menyadari bahwa tubuh itu masih memiliki nyawa, lantas ia memperbaikinya. Beberapa hari kemudian, gadis itu berhasil diperbaiki. Ia terbangun dari tidurnya dan terheran-heran dengan apa yang terjadi dengan dirinya. Akhirnya, ia bertemu dengan Dr. Ido beserta sang asisten. Kemudian ia menanyakan eksistensi dirinya kepada Dr. Ido. Namun Dr. Ido tidak mengetahui siapa dirinya dan menjelaskan bahwa ia baru saja dirombak total. Dr. Ido juga memberitahu bahwa otak manusianya masih berfungsi, sehingga kemungkinan besar ia akan ingat kembali dengan jati dirinya sebelumnya. It's still pretty blank. I don't even know my own name. Your tears are working. Lalu Dr. Ido membawa ia keluar dari klinik. Ia melihat sebuah benda melayang di langit dan menanyakan benda itu kepada Dr. Ido. Dr. Ido menjelaskan bahwa itu adalah sebuah kota bernama Zalem, dan kota yang ia pijak bernama Iron City. Ia juga melihat nama Dr. Ido ada di dalam plang kliniknya, dan kemudian ia meminta Dr. Ido memberikan sebuah nama untuknya. Dr. Ido pun memberikan nama Alita. Alita. I love it. Can we keep it? Thank you. Okay. Dr. Ido mengajak Alita berkeliling kota. Alita heran dengan banyaknya orang yang memakai bahasa berbeda di kota itu. Dr. Ido menjelaskan bahwa setelah peperangan besar terjadi sebuah keruntuhan dan kota langit yang tersisa hanya Jalem. Lalu semua orang yang selamat dari penjuru dunia datang ke kota itu dan bekerja untuk Jalem. Namun sayangnya warga Iron City tidak boleh masuk ke kota Zalem. Setelah Dr. Ido menjelaskan, Alita melihat sebuah cuplikan permainan di Videotron tengah kota. Video itu adalah permainan bernama Motorball. Ia terlihat kagum dengan permainan itu. Saat Alita sedang asik memakan kebab Mang Sulaiman, tiba-tiba ada seekor anak anjing. Lalu Alita menghampiri anak anjing itu ke tengah jalan. Tidak sengaja, ia melihat sebuah brosur yang berisikan pencarian seorang buronan yang telah membunuh 6 gadis di Iron City. Sedang asik membaca, tiba-tiba ada sebuah robot besar yang ingin melintas. Alita menghalangi laju robot tersebut, lalu ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Hugo. Alita menanyakan padanya benda apa yang ingin menabraknya. Lantas Hugo terheran karena semua orang tahu bahwa itu adalah robot keamanan yang bernama Centuron. Di tengah perbincangan itu, Alita menjelaskan bahwa ia adalah seorang cyborg yang baru diperbaiki oleh Dr. Ido dan ditemukan di scrapyard. Lalu Dr. Ido datang menghampiri dan mereka pun pergi pulang. Malam hari di kota Iron City, ada pembunuhan kepada seorang wanita. Di malam yang sama, Alita tidak bisa tidur. Kemudian ia mendengar suara di luar. Ia melihat Dr. Ido yang baru pulang bercucuran darah di lengannya. Pagi hari, ketika mereka sedang mengobati pasien itu menjelaskan bahwa tubuh cyborgnya dipreteli oleh orang misterius, dan bahkan robot Centuron yang ada di dekatnya tidak bertindak sama sekali. Asisten Dr. Ido juga bercerita bahwa ada pembunuhan seorang gadis semalam, dan pasien itu menambahkan bahwa pelaku menjual tubuh korban. Kemudian Dr. Ido menyuruh Alita untuk tidak pergi jauh dari klinik dan dilarang pergi setelah larut malam. Alita pun berjanji kepadanya. Siang hari, Alita berniat pergi ke tengah kota. Saat ia keluar dari kliniknya, ada seorang perempuan yang memberhentikannya. Ia terlihat kaget dengan badan yang digunakan Alita. Lalu Alita pun melanjutkan perjalanan. Perempuan itu bernama Siren. Siren adalah mantan istri dari Dr. Ido.
Shiren dan Dr. Ido kemudian pergi berjalan-jalan. Lalu Shiren menanyakan siapa gadis yang ada di luar tadi. Ia sangat kaget karena gadis itu menggunakan tubuh dari mendiang anak mereka. Dr. Ido menjelaskan bahwa gadis itu adalah asisten barunya. Shiren berprofesi sebagai teknisi robot di game Motorball. Ia mengajak Dr. Ido untuk bekerja sama kembali agar bisa memenangkan pertandingan dan mereka bisa kembali pulang ke tempat asal mereka. Dari percakapan ini, kita mengetahui bahwa Dr. Ido dan Shiren berasal dari Zalem, dan karena suatu hal mereka turun ke Iron City dan tidak dapat pergi kembali. Namun Dr. Ido menolak permintaan mantan istrinya karena ia tidak mau bekerja dengan orang jahat dan membuat robot-robot monster untuk mereka. Gonna get back to Zalem somehow. Di tengah kota, Alita bertemu dengan Hugo yang sedang bermain motorball bersama teman-teman mereka. Lalu Alita ingin ikut bermain bersama. Hugo mengajari Alita bermain. Baru pertama kali, tak disangka Alita sangat hebat dalam pertandingan motorball. It's sad. Kemudian mereka pergi pulang bersama. Di tengah perjalanan, Hugo mengajak Alita jajan coklat di pinggir jalan, dan Alita sangat menyukai coklat itu. Mereka berdua sibuk bersenang-senang sampai Alita lupa bahwa ia tidak boleh pulang larut malam. Didn't I tell you to be home before dark? Don't trust anyone. Keesokan harinya, Hugo mengajak Alita pergi berjalan-jalan. Hugo mengajak Alita pergi ke atap bangunan dan menceritakan impiannya. Hugo menceritakan bahwa impian terbesarnya adalah tinggal di Zalem dan ia memiliki seorang kenalan yang bisa membawa ia pergi ke atas sana. Hugo juga menjelaskan bahwa Alita dahulu tinggal di Zalem karena semua barang-barang yang dibuang ke scrapyard berasal dari Zalem. So you must be from up there. I guess so. Malam hari, Alita kembali tidak bisa tidur. Kemudian ia melihat Dr. Ido pergi keluar rumah. Dengan rasa penasaran, Alita diam-diam mengikuti Dr. Ido. Dr. Ido berpenampilan aneh. Ia mengikuti seorang wanita berbaju merah, dan ia mempersiapkan senjata ingin membunuh wanita itu. Alita lantas menghadang Dr. Ido dan gadis itu tiba-tiba menghilang. Mereka dijebak. Setelah itu, datang sebuah robot bertubuh besar bernama Grewiska dan seorang robot kurus lainnya. Ternyata, selain membuka klinik, Dr. Ido juga berprofesi sebagai seorang prajurit pemburu untuk mendapatkan uang tambahan. Kemudian Dr. Ido bertarung melawan robot kurus dan ia pun terjatuh. Dr. Ido menyuruh Alita pergi. Namun tiba-tiba Alita menghajar robot kurus dan berhasil membunuhnya. Kemudian gadis berbaju merah yang merupakan robot jahat menyerang Alita dan Alita berhasil membunuhnya juga. Grewiska kemudian bertarung melawan Alita. Di tengah pertarungan, Alita melihat kilasan masa lalunya yang mana ia sedang dalam pertempuran besar. Alita pun berhasil mengalahkan Grewiska, yang mana robot itu berhasil melarikan diri. Setelah pertarungan itu, mereka pergi menukarkan tubuh penjahat sebagai imbalan. Dahulu di Iron City terdapat petugas keamanan, namun karena alasan tertentu, mereka menghilangkan sistem keamanan tersebut dan membuat perekrutan bagi warga Iron City untuk membunuh para kriminal. Dr. Ido terpaksa melakukan pekerjaan kotor tersebut untuk membiayai klinik dan suatu alasan tertentu. Alita memberitahu Dr. Ido bahwa ia melihat sebuah kilasan dalam pertarungan tadi. Ia melihat dirinya di bulan sedang melakukan peperangan. Kemudian mereka pun pergi ke klinik. Di dalam klinik, Dr. Ido memperkenalkan dengan mendiang anaknya bernama Alita. Dan tubuh yang ia pakai adalah tubuh yang ia buat untuk anaknya. Namun anaknya tidak sempat memakai tubuh itu dan ia dibunuh oleh salah satu pasiennya yang mencuri obat di klinik. Setelah kejadian itu, istrinya Chiren meninggalkannya. Kemudian ia mendaftarkan diri sebagai prajurit pemburu untuk membalaskan dendamnya. Ia berhasil membunuh pembunuh anaknya, namun ia tidak menemukan kedamaian, dan ia merasa bertanggung jawab untuk membasmi kriminal-kriminal di Iron City. Alita sudah Dr. Ido anggap sebagai anaknya sendiri. Dr. Ido juga menjelaskan bahwa Alita memiliki jantung atau inti tubuh yang sangat kuat, dan bahkan mampu mentenagai Iron City untuk bertahun-tahun. Teknologi itu sudah lama punah, dan terakhir ada sebelum masa keruntuhan, yaitu 300 tahun yang lalu. Di suatu tempat terlihat ada seorang pebisnis motorball bernama Vector sedang berbicara dengan Chiren.
yang merupakan salah satu teknisinya, bahwa timnya tidak boleh kalah dalam pertandingan motorball. Chiren meminta agar Vector dapat mencarikan sebuah serpo militer untuk timnya. Setelah pembicaraan itu, tiba-tiba datang Grawiska meminta pertolongan kepada Chiren, yang mengatakan bahwa ia baru saja dihajar oleh robot gadis milik Ido. Chiren pun membawanya ke sebuah lab. Di lab itu ada Vector dan ia berniat untuk mempreteli Grawiska. Namun tiba-tiba Grawiska dikontrol oleh seorang bernama Nova, yang merupakan sosok penguasa Jalem. Ia meminta agar Grawiska diperbaiki untuk membunuh Alita, karena ia sadar bahwa Alita bukanlah robot cyborg biasanya, karena Alita memiliki teknik bela diri, yaitu Panzerkunst, yang mana teknik bela diri itu hanya dimiliki oleh pasukan elit Republik Serikat Mars, yang merupakan musuhnya di masa lalu. Di sisi lain, Dr. Ido dan Alita sedang melihat-lihat daftar buronan di sebuah mesin pengumuman, tetapi ia tidak melihat nama Grawiska di dalamnya. Seolah-olah ada seseorang yang melindunginya. Alita meminta izin kepada Dr. Ido untuk mendaftar menjadi seorang prajurit pemburu, agar bisa mengingatkan kembali pada masa lalunya, karena jika ia terlibat dalam keadaan berbahaya, ia mengingat kilasan-kilasan masa lalu. Namun Dr. Ido yang menganggap Alita sudah seperti anaknya sendiri, tidak mau ia terlibat dari kegiatan kotor tersebut. Namun Alita memaksa dan ia pun pergi. Alita bersama Hugo pergi ke pertandingan motorballs. Alita sangat menikmati pertandingan tersebut. Kemudian Hugo mengajak Alita melihat ke bengkel para pemain motorballs. Hugo juga menjelaskan bahwa pemenang dari motorballs akan mendapatkan hadiah terhormat, yaitu mereka akan dibawa ke Jalem. Saat mereka asik berbincang, teman-teman Hugo menghampiri mereka dan mengajak Hugo pergi karena ada suatu urusan penting. Ternyata Hugo dan teman-temannya adalah komplotan pemeretel tubuh cyborg. Ia dan teman-temannya diberi tugas oleh Vector untuk mengambil bagian tubuh salah satu pemain motorballs yang mana Vector butuhkan untuk timnya. Keesokan harinya, Hugo bersama teman-teman mengajak Alita pergi ke sebuah tempat di luar kota. Mereka mengajak Alita ke bangkai kapal bekas peperangan 300 tahun lalu. Kapal itu adalah kapal prajurit Mars. Alita yang melihat kapal itu dengan firasatnya berhasil masuk ke dalam kapal dan menemukan sebuah badan robot pasukan Mars. Ia pun mengambil tubuh itu dan membawanya ke Dr. Ido. Alita meminta Dr. Ido memasangkan dirinya dengan tubuh tersebut, tetapi Dr. Ido menolaknya. Alita marah dan kecewa. I've been on others like it, haven't I? I will never unite you with this body. Fine. Lalu ia pergi bersama Hugo ke tempat pendaftaran prajurit pemburu. Kemudian ia pun mendaftarkan dirinya. Setelah ia mendaftar diri, ia pergi ke sebuah bar bersama Hugo, yang mana tempat itu adalah tempat perkumpulan para Hunter Warriors. Di dalam, Alita dihampiri oleh Japan, seorang robot prajurit pemburu. Alita digoda dan diremehkan olehnya, karena ia merasa aneh ada wanita cyborg imut yang datang ke tempat perkumpulan mereka. Alita memberitahu bahwa ia juga adalah seorang prajurit pemburu, dan ia mengajak semua prajurit pemburu di dalam bar ikut bersamanya untuk melawan Grawiska, karena jika dibiarkan, Grawiska akan membahayakan. Namun tidak ada yang mendukung Alita. Mereka tidak peduli karena tidak ada bayaran jika membunuh Grawiska. Japan pun makin mengolok-olok Alita. Alita yang mendengar itu lantas memancing amarah Japan dan mereka pun bertarung. Japan dengan mudah dikalahkan oleh Alita. Kemudian Alita meminta bertarung dengan semua prajurit pemburu, dan jika ia menang, mereka harus bertarung untuk Alita melawan Grawiska. Di tengah kerusuhan, Dr. Ido datang ke dalam bar dan memberhentikan kerusuhan di dalam. Tiba-tiba, datang juga Grawiska yang sudah diperbaiki dan ingin melawan Alita. Grawiska mengajak Alita untuk bertarung di bawah tanah. Mereka bertarung sangat sengit. Alita kewalahan melawan Grawiska yang sudah diupdate dan tubuh Alita terpotong berkeping-keping oleh senjata baru milik Grawiska, hingga menyisakan satu lengan dan sepotong bagian inti badan miliknya. Dalam kondisi itu, Alita teringat dengan masa lalunya. Saat itu, ia sedang berlatih bersama salah satu mentor dan mengatakan bahwa ia memiliki jiwa penjuang, dan ia tidak boleh menyerah dalam kondisi apapun. Mentor itu memerintahkan Alita untuk mencari celah kesempatan dan melawan musuh besar mereka yang bernama Nova. Alita dengan satu lengan yang tersisa akhirnya mampu bertahan dan berhasil menusuk mata Grawiska. Kemudian Dr. Ido, Hugo, dan salah satu prajurit pemburu bersama anjing-anjingnya membantu Alita. Grawiska pun berhasil kabur. Kemudian Alita dibawa Dr. Ido ke kliniknya dan dipasangkan dengan badan yang Alita temukan kemarin. Pagi hari ketika Alita sadar dalam pingsannya, ia menghampiri Dr. Ido dan berterima kasih padanya karena sudah memperbaiki dan memasangkan tubuh yang ia inginkan.
Alita mendatangi Hugo yang sedang nongkrong bareng teman-temannya. Hugo kaget dengan penampilan baru Alita, lalu ia mengajak Alita pergi mengelilingi kota berdua. Sembari berjalan, Alita menjelaskan mengenai fungsi-fungsi baru pada tubuhnya, hingga pada saat ia menjelaskan bahwa ia memiliki sensor perasa yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian, ia menyuruh Hugo memegang lengannya. Hugo meminta Alita untuk menutup kedua matanya. Hugo memegang lengan Alita dan ia lalu mencium Alita. Setelah bersama Alita, Hugo dipanggil Vector untuk pergi ke kediaman Hugo. Ia diberikan minum alkohol hingga mabuk, dan ia disuruh untuk menceritakan mengenai Alita. Entah apa yang terjadi semalam, tiba-tiba Hugo sudah ada di kamarnya dan terbangun oleh keberadaan Alita yang masuk melewati jendela. Alita sedikit kecewa dengan keinginan Hugo yang ingin pergi ke Salem, namun ia memakluminya dan ingin membantu Hugo untuk mencarikan uang kekurangan untuk pergi ke Salem. Alita yang sedang bucin-bucinnya, bahkan ia menawarkan untuk menjual jantungnya dan membiayai kepergian Hugo. Hugo menolak dan tidak mau menerimanya. Kemudian mereka pergi untuk berjalan-jalan. Ketika mereka ingin berangkat, Hugo memberikan ide bahwa ada cara lain, yaitu Alita mengikuti kejuaraan motorball dan mendapatkan uang banyak sehingga mereka berdua bisa pergi ke Salem bersama. Alita pun menyetujui ide Hugo. Alkisah tibalah di hari Alita mengikuti promosi permainan motorball. Alita bersama Dr. Ido dan asistennya mempersiapkan Alita dalam pertandingan. Di sisi lainnya, Vector merekrut beberapa prajurit pemburu dan cyborg beranda lainnya dan memerintahkan untuk membunuh Alita. Hugo yang tidak kunjung datang menemui Alita, lalu Alita menelepon Hugo. Ia berkata bahwa ia memiliki suatu urusan. Hugo menghampiri teman-temannya yang sedang mempreteli cyborg di jalan. Lalu ia tidak sengaja menyebut nama temannya. Ia juga meminta mereka berhenti mempreteli. Sontak, temannya yang disebut namanya itu marah karena identitasnya akan ketahuan. Temannya kesal karena Hugo banyak berubah setelah ia mengenal Alita, dan temannya pun mengolok-ngolok Alita. Mereka pun berkelahi. Tiba-tiba, Zipven datang menghampiri mereka dan menangkap Hugo, juga mengancam akan membunuhnya. Teman-temannya berniat menolong Hugo, namun sayangnya ia malah dibunuh oleh Zipven. Hugo pun melarikan diri ke tengah kota. Sekarang, Hugo terdaftar sebagai buronan dalam list Centurion. Di sisi lain, Alita memulai uji coba permainan motorball. Dr. Ido yang melihat kejanggalan dalam anggota permainan, kemudian ia memberitahu Alita bahwa ia menjadi incaran mereka. Permainan pun dimulai. Mereka semua berusaha membunuh Alita. Bahkan bola dalam pertandingan itu mereka hiraukan. Di tengah kepungan, tiba-tiba Hugo menelepon Alita bahwa ia ingin dibunuh oleh Zipven. Alita pun keluar dari arena dan pergi menuju Hugo. Musuh yang tersisa mengikuti Alita keluar lapangan dan memburunya. Pada akhirnya, Alita berhasil mengalahkan semua musuh-musuhnya. Hugo hampir terbunuh oleh Zipven, namun di situ Alita datang membantu. Kemudian Alita melihat sebuah papan buronan dan melihat nama Hugo dalam papan tersebut. Hugo menjelaskan bahwa ia bukanlah seorang pembunuh, ia hanya mempreteli cyborg dan menjual spare part mereka untuk pergi ke Salem. Alita sangat kecewa atas apa yang Hugo lakukan selama ini. Kemudian Zipven berniat untuk membunuh Hugo, namun Alita menghadang Zipven. Zipven memperingati Alita bahwa tindakannya melanggar undang-undang antar pemburu. Lalu Zipven memerintahkan Alita untuk membunuh Hugo, namun Alita tidak sanggup untuk melakukan itu. Alita kecolongan. Zipven tiba-tiba menusuk perut Hugo. Alita membawa Hugo ke dalam sebuah gedung. Hugo setengah sekarat dan ia menjelaskan bahwa ia tidak membunuh para cyborg, dia hanya mempreteli dan menjual bagian mereka demi uang. Saat itu ia pergi ke teman-temannya untuk memberhentikan aksi pemberetelan dan memberitahu bahwa ia berhenti. Di dalam ruangan itu ada Chiren yang sudah menanti mereka. Chiren berniat menangkap Alita, namun ia berubah pikiran dan berbohong pada Vector. Did you find them? No. I'd give him my life if I could. Ia membantu Alita dan menyelamatkan bagian otak Hugo untuk dijadikan sebuah cyborg. Mereka pun keluar dari gedung. Di depan mereka ada Zipven dan robot Centurion. Zipven tidak percaya bahwa Alita telah membunuh Hugo. Ia mengintip kepala Hugo dan melihat ada suplai selang yang menyambung di kepalanya. Zipven dianggap melanggar undang-undang pemburuan oleh robot Centurion. Alita pun menebas wajah Zipven dan mengambil pedang miliknya, lalu pergi ke klinik Dr. Ido. Hugo berhasil diselamatkan dan ia sekarang menjadi sebuah cyborg. Dokter menjelaskan kepada Alita bahwa Vector berbohong karena uang tidak dapat membawa Hugo ke Salem dan tidak ada jalan lain selain memenangkan pertandingan motorball.
Dr. Ido mengetahui itu karena ia dahulu adalah warga Zalem. Alita merasa bersalah terhadap kejadian yang menimpa Hugo. Kemudian ia mendatangi markas Centurion dan menghancurkan sistem di sana. Sampailah ia ke kediaman Vector, ia berniat membunuh Vector. Tiba-tiba ada Grewishka yang menghadang dia. Grewishka melukai kaki Alita, namun tubuhnya bisa menyembuhkan luka dengan sendirinya. Grewishka pun berhasil dikalahkan oleh Alita dengan mudah. Alita menghampiri Vector dan ingin berbicara dengan Nova. Kemudian, Nova pun mengontrol Vector dan berbicara kepadanya. Nova tidak menyangka bahwa Alita akan melakukan hal sampai sejauh ini. Ia memperingati Alita agar tidak macam-macam. Jika ia bertindak lebih lanjut, maka Hugo dan Dr. Ido dalam bahaya. Alita menusuk Vector hingga mati. Dr. Ido menelepon Alita dan ia memberitahu bahwa ada sekumpulan Centurion yang ingin menangkap Hugo. Dr. Ido juga memberitahu bahwa Hugo berusaha memanjat pergi ke Zalem. Alita pun pergi menghampiri Hugo. Alita meminta agar Hugo berhenti memanjat karena ia tahu itu akan sia-sia karena ia pernah mencoba sebelumnya. Hugo menolak karena ia rasa ia tidak memiliki pilihan lain dan jika ia turun, ia akan ditangkap oleh prajurit pemburu. Di tengah perdebatan, tiba-tiba pipa yang mereka pijak menurunkan sebuah mesin lingkaran pemotong dan tubuh cyborg Hugo terpotong berkeping-keping. Alita berusaha menyelamatkan sebagian tubuh hidup Hugo, namun lengan Hugo terputus dan ia pun terjatuh ke bawah. Thank you. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Alita menjadi seorang jawara motorball dan berkesempatan untuk pergi ke Zalem. Cerita pun selesai, ending yang sangat menggantungkan. Demikian alur cerita film kali ini. Endingnya sangat menggantung mengingat bahwa film ini direncanakan akan dibuat menjadi sebuah trilogi, di mana akan ada 2 bagian film lainnya. Namun sayangnya, semenjak 20th Century Fox diakuisisi sama Disney, kelanjutan film ini masih belum jelas nasibnya. Bakalan dilanjut atau enggak. Tapi kita doakan saja yang terbaik. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Makasih sudah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.